Wabarakatuh. Lanjut ke materi pemrograman web, lanjut pertemuan kedua, yaitu dimana kita akan mereview sedikit tentang apa itu HTML dan CSS ya. Nah, di sini HTML ini adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language yang kalian sudah tahu ya, dan ini adalah bagian dasar dari halaman web ya, jadi lapisan paling atas gitu kalau bisa dibilang. Dan ini juga merupakan tag dasar dari pemrograman web sebelum kita masuk ke JavaScript. Nah, kelebihannya diantaranya merupakan bahasa pengkodean yang dapat digunakan dalam berbagai jenis mesin komputer, kemudian bisa disisipi gambar, dapat disisipi bahasa pemrograman untuk mempercantik halaman web, kemudian juga dia bukan merupakan bahasa pemrograman, jadi tidak memerlukan compiler ya. Nah, kemudian tapi dia juga punya sisi kekurangan, yaitu menghasilkan halaman yang statis dan memiliki tag-tag yang begitu banyak hingga susah dipelajari dan masih awam. Nah, lanjut CSS. CSS ini adalah salah satu fitur ya untuk pemrograman web juga yang mengatur tampilan dari halaman web. Dia akan menghasilkan tampilan yang lebih indah. Selain membuat tampilan yang lebih indah, ini juga bisa digunakan untuk menciptakan web dengan tampilan yang dinamis dan fleksibel ya. Baik untuk tampilan web di browser maupun ketika halaman web dicetak lewat printer. Nah, kelebihannya adalah dapat memisahkan desain dengan konten halaman web, dapat mengatur desain seefisien mungkin. Kemudian jika ingin mengedit suatu tema, halaman web dapat dilakukan dengan mudah, yaitu cukup dengan memodifikasi pada CSS-nya saja. Dan satu CSS dapat diakses oleh banyak web. Nah, kekurangannya tampilan pada setiap browsernya berbeda. Kemudian ada juga browser yang tidak dapat mensupport CSS ya. Lalu dia juga sering terjadi bug atau error di sini. Nah, relasinya dengan JavaScript itu seperti apa sih? Nah, relasinya JavaScript itu ada di tampilan behavior, sedangkan CSS di lapisan presentasi dan HTML di tampilan struktural ya di sini. Jadi dia saling berhubungan. Nah, JavaScript ini sebetulnya adalah bahasa yang sudah cukup lama ya untuk pemrograman internet ini. Nah, JavaScript ini tidak memerlukan kompilator atau penerjemah khusus dalam menjalankannya. Nah, jadi bisa langsung dijalankan ya si scriptnya ini. Kemudian keperluan JavaScript ini apa saja? Nah, keperluan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah JavaScript yaitu dibutuhkan text editor dan web browser. Nah, penulisannya seperti apa sih? Nah, penulisannya itu menggunakan text script ya. Dia bisa diletakkan di bagian head maupun body. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nah, jadi tidak berbeda jauh dengan Python. Jadi penulisannya ada dokumen write line, ada dokumen write gitu ya. Jadi kalau line itu biasanya untuk ganti baris, yang write ini untuk yang sebaris. Nah, ini seperti ini, tidak jauh berbeda sebetulnya ya untuk JavaScript ini. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan programnya ini kita simpan dalam file yang terpisah? Nah, ini hasilnya akan seperti ini nih. Script language JavaScript kemudian isi.js. Ini isinya itu nanti akan terpisah seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini nanti tugasnya silakan dikerjakan. Nanti scriptnya itu kalian masukkan aja di bagian tugas pertemuan kedua ya, berarti ya. Jadi cuma scriptnya aja di sini. Oke, ya nanti ada di latihan sesi 2. Oke, mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.